Daftar tentara Israel yang mengalami cacat meningkat lebih dari 20%. Menurut laporan UNET, sekitar 12.500 tentara IDF akan diakui secara hukum sebagai penyandang disabilitas. Namun jumlah total permintaan pengakuan diperkirakan akan mencapai 20.000. Angka tersebut menjadi pukulan besar bagi Israel. Pasalnya ini merupakan jumlah korban yang sangat besar sejak awal serangan. Sejauh ini 3.400 tentara telah dinyatakan cacat sejak 7 Oktober, dikutip dari Al-Mayadin. Akan tetapi divisi rehabilitas mengatakan ribuan pasien baru saat ini bertambah. Hal tersebut membuat mereka kewalahan dan meminta penambahan tenaga kerja di divisi yang sepadan. Selain itu meningkatnya permintaan akan peralatan medis, bertambahnya staf medis dan prostetik akan menimbulkan biaya tambahan, sehingga memerlukan anggaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan yang diperluas. Selain jumlah tentara Israel yang mengalami luka-luka meningkat, tentara yang mengalami gangguan trauma juga meningkat selama perang. Tujuh tentara dari pasukan infanteri Israel menjadi sasaran empuk Brigade Al-Qassam saat menerobos pertahanan di Gaza. Para tentara tersebut masuk jebakan dan tewas berkelimpangan saat pejuang Al-Qassam meledakkan ladang ranjau. Sejumlah tank Zionis juga dilaporkan meledak hebat dalam serangan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diumumkan langsung oleh Brigade Al-Qassam dalam sebuah pernyataan pada Jumat 5 Januari 2024. Dalam pernyataan tersebut, Al-Qassam mengklaim pejuangnya meledakkan ladang ranjau yang terdiri dari 3 perangkat anti personil di wilayah Gaza. Ledakan itu pun disebut tepat mengenai sasaran dan menewaskan 7 tentara Zionis. Di wilayah tersebut, Brigade Al-Qassam juga menargetkan bulldozer Zionis dengan peluru anti Yasin 105. Selain itu, Al-Qassam mengaku meledakkan alat peledak anti personil terhadap pasukan khusus Zionis yang bergerak menuju pembukaan terowongan di daerah Azana Timur Khan Yunis. Selanjutnya, dalam operasi gabungan, para pejuang Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds mampu menargetkan 3 tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 dan tandem, tepatnya di Ma'an di kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Bismillah. Bismillah. Ya Rabbi. طرف السبح وجهها. بسم الله.
Sejumlah roket dari Lebanon dilaporkan menghujani Israel Utara pada Jumat 5 Januari 2023 malam. Militer Israel membalas serangan tersebut dengan menargetkan pusat komando kelompok Hizbullah Lebanon. Dilaporkan sirine roket sempat terdengar di beberapa kota di Israel Utara yang dekat dengan perbatasan. MDA kemudian mengumumkan bahwa mereka belum dapat laporan mengenai jatuhnya roket atau korban. Sekitar 1 jam setelah alarm roket berbunyi, lebih banyak lagi alarm roket yang berbunyi di daerah tersebut. MDA dengan cepat menyatakan bahwa mereka tidak menerima laporan tentang serangan roket atau korban. Pasukan pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa sejumlah roket telah ditembakkan ke Israel dari Lebanon. Sebagai tanggapan, IDF menyerang sumber-sumber tembakan. Sementara itu, di waktu yang sama, IAF menyerang pusat komando operasional Hizbullah di daerah Blidah, Lebanon Selatan. Brigade Al-Qassam kembali terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pendudukan di Tulkarem, tepi barat. Perlawanan yang dilakukan sayap militer Hamas itu mengakibatkan IDF menarik mundur pasukannya. Selama hampir 2 hari, tentara IDF menggerebek kamp pengungsi Nur Shams. Dalam operasi ini, penembak jitu tentara IDF berada di atap-atap gedung dan drone mata-mata juga terbang di udara. Mereka sempat meledakkan rumah-rumah milik warga. Pasukan pendudukan juga mengerahkan anjing polisi dalam penggerbakan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, sejumlah warga juga ditangkap termasuk perempuan. Dalam penangkapan tersebut, mereka menginterogasi dan menggeledah ponsel warga. Akibat serangan tersebut, tentara konfrontasi di antara tentara IDF dan pejuang Palestina pecah. Menurut saksi mata, suara bentrokan bersenjata dan ledakan terdengar di kamp tersebut. Pada Rabu 3 Januari 2024, Brigade Tulkarem menyerang kendaraan para tentara IDF menggunakan alat daya ledak tinggi dan rentetan peluru yang besar. Mereka juga mengatakan telah menargetkan penembak jitu IDF dengan menembakkan peluru besar. Setelah melancarkan agresi selama 40 jam, tentara Israel memutuskan untuk mundur dari kamp Nur Shams. Upaya Zionis untuk menyergap Camp Al-Maghazi di selatan kota Gaza kembali digagalkan oleh pasukan perlawanan, tepatnya pada Jumat 5 Januari 2024. Sebelum menyerang, para tentara Zionis itu justru dibuat kelimpungan dengan serangan Brigade Al-Qassam. Sejumlah tentara juga tewas akibat dihujani roket Brigade Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, IDF mendapatkan perlawanan sengit saat berupaya maju ke Gaza Selatan. Pada Jumat kemarin, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa unit mortirnya menargetkan posisi Zionis. Mereka menghujani roket Al-Yasin ke gerombolan tentara IDF dan sejumlah kendaraan lapis baja di sebelah timur camp. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis pun kocar-kacir sebelum meluncurkan serangannya. Selain itu, sejumlah tank dan bulldozer lapis baja Zionis juga menjadi sasaran empuk Brigade Al-Qassam. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam juga melakukan operasi gabungan bersama Brigade Al-Quds. Mereka merontokkan 3 tank Merkava Zionis dengan peluru tandem 64/105 mm yang diproduksi secara lokal. طار في 7 وجهها.
بسم الله. Setelah 90 hari Israel menyerang Gaza, total korban tewas karena kebrutalan tentara Israel telah mencapai 22.438 orang. Kementerian juga mengatakan bahwa 14 orang tewas dalam ledakan di Al-Mawasi dekat Khan Yunis. Al-Mawasi adalah sebidang tanah sempit di jalur Gaza Selatan dengan sedikit bangunan dan sebagian besar terdiri dari bukit pasir dan lahan pertanian. Sebelumnya wilayah tersebut diklasifikasikan sebagai wilayah yang aman dari tentara Israel. Tentara Israel mengumumkan pembunuhan Mamdouh Lulu, seorang pemimpin terkemuka gerakan jihad Islam di Palestina. Sedangkan di Lebanon, upacara pemakaman wakil pimpinan Hamas Saleh Al-Arouri yang dibunuh telah digelar. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa pada hari ke-90 perang, 4% penduduknya terbunuh, hilang atau terluka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.